Perkenalkan, nama saya Azizah Nurul Anasyah dengan NIM 2308021 dari Prodi S1 Fisika. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang teori derau atau noise theory dan signal to noise ratio atau SNR dengan mata kuliah akuisisi data dengan kode kelas FIS 3223 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sontang Sihotang SSI MSI, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam sistem instrumentasi dan akuisisi data, kualitas sinyal menjadi faktor yang sangat penting. Nah, namun pada kenyataannya tidak ada sinyal yang benar-benar bersih atau murni. Setiap sinyal yang diterima oleh sensor maupun sistem elektronik selalu disertai dari gangguan yang disebut derau atau noise. Nah, salah satu derau yang paling mendasar itu adalah derau thermal. Apa sih derau thermal? Nah, derau thermal ini dia muncul akibat gerakan acak elektron dalam suatu material. Nah, derau ini selalu ada selama suhu berada di atas 0 Kelvin atau 0 mutlak. Oleh karena itu, memahami karakteristik derau menjadi langkah penting dalam merancang sistem instrumentasi yang akurat dan andal. Selanjutnya kita masuk ke bagian inti dari materi ini. Secara umum, terdapat beberapa jenis derau yang sering dijumpai dalam sistem elektronika dan instrumentasi. Yang pertama adalah Jones-Nyquist noise atau thermal noise. Nah, derau ini disebabkan oleh gerakan acak akibat energi panas pada suatu konduktor. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar derau thermal yang dihasilkan. Yang kedua yaitu shot noise. Nah, shot noise ini adalah derau ini muncul karena aliran muatan listrik yang bersifat discrete atau tidak kontinu, terutama pada komponen semikonduktor seperti dioda dan transistor. Shot noise ini banyak ditemukan pada sistem komunikasi dan perangkat optoelektronik. Kemudian yang ketiga adalah flicker noise atau 1/f noise. Derau ini memiliki karakteristik unik karena intensitasnya meningkat pada frekuensi rendah. Flicker noise ini sering ditemukan pada sensor, transistor, dan rangkaian penguat elektronik. Untuk mengetahui seberapa baik kualitas suatu sinyal atau dibandingkan dengan derau yang menyertainya, digunakanlah parameter yang disebut signal to noise ratio atau SNR. Nah, SNR ini menunjukkan perbandingan antara kekuatan sinyal yang diinginkan dengan kekuatan derau yang mengganggu. Adapun rumus dasar SNR dalam suatu desibel adalah SNR dB sama dengan 20 logaritma basis 10 dari amplitudo sinyal dibagi amplitudo derau. Atau ditulis SNR dB sama dengan 20 log 10 signal dibagi noise. Jadi, semakin besar nilai SNR, maka semakin baik kualitas sinyal yang diperoleh. Nah, sebaliknya, nilai SNR yang rendah menunjukkan bahwa sinyal itu sulit dibedakan dari derau, sehingga hasil pengukuran menjadi kurang akurat. Kita masuk dalam aplikasi derau atau noise. Nah, salah satu penerapan penting teori derau dan SNR dapat ditemukan pada teleskop luar angkasa dan sistem observasi astronomi.
Nah, sensor yang digunakan pada teleskop luar angkasa itu harus mampu mendeteksi sinyal yang sangat lemah dan objek yang berada jutaan hingga miliaran kilometer dari bumi. Nah, pada kondisi tersebut, derau thermal ini dapat mengganggu proses pengukuran dan menurunkan kualitas data yang diperoleh. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya para insinyur merancang ruang kriogenik atau sistem pendingin khusus yang mampu menurunkan suhu sensor hingga sangat rendah. Dengan menurunkan sensor, gerakan acak elektron berkurang sehingga derau thermal dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, akibatnya nilai signal to noise ratio itu meningkat dan sensor dapat menangkap sinyal astronomi yang sangat lemah dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, teknologi ini menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan berbagai misi observasi luar angkasa modern. Selanjutnya kita masuk bagian penutupan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Derau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap sistem elektronik dan instrumentasi. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dalam merancang sistem bukanlah menghilangkan derau secara total, karena hal tersebut hampir mustahil dilakukan. Yang menjadi fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas sinyal dengan memperbesar nilai signal to noise ratio atau SNR. Semakin tinggi nilai SNR, maka semakin baik performa sistem dalam menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai derau atau noise dan signal to noise ratio atau SNR. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.